Hai, apa kabar pemirsa? Kembali lagi bersama dengan saya Becky Tumewu dalam acara kita Dunia Sehat. Dan tentunya mengawali acara kita kali ini, saya ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi saudara-saudara kita umat Muslim yang menjalankannya. Mudah-mudahan ya pemirsa puasanya lancar hingga sore nanti. Pokoknya bisa benar-benar selesai gitu sampai berbuka nanti ya. Oke, nah pemirsa, ketika bulan Ramadan tiba ya seperti hari ini dimulai, umat muslim pasti akan menjalankan yang namanya ibadah puasa. Tidak terkecuali bagi seseorang yang memiliki riwayat penyakit tertentu. Misalnya penyakit yang berkaitan dengan pola makan nih ya kan. Karena kan bulan puasa kan pola makannya kan yang berubah. Nah kini kita akan membicarakan tentang bagaimana nih puasa untuk mereka-mereka yang punya riwayat penyakit tertentu seperti MAH misalnya atau gangguan lambung. Sebab dikatakan berpuasa bagi penderita penyakit MAH ini memiliki manfaat kesehatan. Antara lain secara tidak langsung bisa mengatur pola makan menjadi lebih baik. Kemudian mengurangi makanan-makanan yang berlemak dan berminyak. Serta juga mengurangi minuman yang bersoda atau berkafein. Nah tapi saya pikir-pikir gitu ya pemirsa ya. Apakah kemudian semua orang dengan riwayat penyakit MAH atau gangguan lambung ini kemudian diperbolehkan berpuasa? Atau misalnya ada, oh iya nih kadar-kadar ringan berat penyakitnya baru boleh atau baru disarankan atau justru nggak boleh. Nah ini yang akan kita bahas bersama dengan narasumber kami yang sudah hadir di studio pada saat ini. Tapi sebentar lagi saya kenalinnya karena sebelum saya memperkenalkan dokter kita kali ini, saya ingin mengingatkan Anda untuk dapat ikutan nih. Telepon ke 0212903244 atau bisa via Twitter kami yaitu @daai_tv @daai_tv dengan hashtagnya Dunia Sehat. Kebiasaan Daai TV jadi kebablasan deh ya. Oke, sebelum saya memperkenalkan dokter, kembali lagi saya mau mengajak Anda dulu nih pemirsa untuk menyaksikan tayangan yang berikut ini. Pemirsa Dunia Sehat, ketika bulan Ramadan tiba, setiap umat muslim akan melakukan ibadah puasa, menahan lapar dan haus selama kurang lebih 14 jam. Lalu bagaimana dengan seseorang yang memiliki riwayat gangguan lambung atau MAH? Karena bagi penderita MAH, menahan lapar dan haus tentu bukan hal yang mudah. Penyakit MAH terjadi akibat peradangan yang terjadi pada lambung dan kerap menyerang pada orang yang memiliki pola makan tidak teratur. Dan tingkat stres yang tinggi juga bisa menjadi penyebab sakit MAH. Dalam hal ini sakit MAH ada beberapa tingkat keparahan, antara lain MAH fungsional. Sebanyak 60% penderita MAH adalah tipe fungsional yang disebabkan kesalahan pola makan, stres, beban pekerjaan, dan juga emosi. Dan seseorang yang memiliki MAH fungsional masih diperbolehkan untuk berpuasa. Sedangkan MAH organik merupakan penyakit yang diakibatkan kelainan organ pencernaan. Misalnya luka lecet pada kerongkongan, lambung, dan juga usus. Dan bagi Anda yang memiliki riwayat penyakit MAH, jika ingin menjalankan ibadah puasa, ada baiknya Anda harus berkonsultasi dengan dokter terlebih dahulu. Nah pemirsa, kita sudah menyaksikan ya tayangan yang baru saja tadi. Itu adalah gambaran sedikit tentang sebenarnya gangguan lambung seperti penyakit MAH ini tuh seperti apa sih, dan bagaimana kaitannya dengan saudara-saudara kita yang akan menjalankan ibadah puasanya. Oke, bersama dengan Dr. Nani Budiman, beliau adalah spesialis gizi klinik dari Ciputra Hospitals. Dan ini bukan kali pertama loh Dr. Nani menjadi tamu saya. Apa kabar Dr. Nani? Baik. Baik ya. Oke dok, kita ngomong soal gangguan lambung atau lebih persisnya ini yang penyakit MAH ini ya dok ya. Jadi gimana nih dok, saat ini kan sudah memasuki bulan Ramadan, bulan puasa. Apakah setiap orang itu boleh atau gimana nih, boleh berpuasa atau ada yang dalam kondisi lebih baik jangan?
Iya Nias, tidak terasa ya udah mulai bulan Ramadan betul. lagi, dan sebelumnya juga saya ingin mengucapkan buat mereka yang sedang menjalankan ibadah puasa, semoga bisa lancar semuanya. Amin. Dan mengenai tadi pertanyaannya mengenai apakah semua orang bisa berpuasa, sebetulnya sih memang dianjurkan untuk berpuasa karena berpuasa memang ada manfaat kesehatannya juga. Iya. Tapi memang pada kondisi-kondisi tertentu mungkin memang ada kalanya tidak dianjurkan untuk berpuasa. Misalnya pada terutama mereka yang ada sakit berat. Seperti itu memang kita lihat kondisinya dulu. Apakah memang berpuasa tersebut mengganggu kesehatan dalam arti dalam kondisi tertentu itu tersebut gitu. Oke, jadi memang harus dilihat dan mungkin dulu. yang akan melaksanakan ibadah ini harus juga ibaratnya tahu dirinya gitu ya dok ya. Oke, nah dok, jadi mereka yang memiliki penyakit MAH ini bagaimana dok? Kalau untuk yang mereka penderita sakit MAH sebetulnya sampai saat ini berpuasa itu sebetulnya baik ya untuk mereka yang menderita sakit MAH, tetapi memang ada tapinya. Jadi dalam kondisi-kondisi tertentu tergantung dari jenis sakit MAH-nya itu sendiri gitu. Oke. Jadi tergantung dari penyakit MAH-nya sebenarnya seperti apa gitu ya. Nah, penyakit MAH ini dok, kan kita taunya kan aduh sakit MAH, aduh aku MAH gitu ya. Tapi sebetulnya kayak gimana sih kondisi yang dikatakan sebagai penyakit MAH ini dok? Sebetulnya memang kalau orang awam taunya memang sakit MAH ya, padahal sebetulnya kita tahu kalau MAH itu sebetulnya bahasa Belanda yang artinya lambung gitu. Jadi kalau secara hurufiah itu adalah lambung. Jadi memang ada gangguan di lambung, tapi itu juga luas, tidak hanya bisa juga karena iritasi, bisa juga ada memang sampai terjadi luka atau lecet di daerah lambung ataupun bahkan di usus sebelah. Jadi memang agak luas, tapi memang sakit MAH umumnya gejalanya tuh mirip seperti misalnya rasa nggak enak di perut, kemudian nyeri, terus juga kadang-kadang ada yang rasanya begah, cepat kembung, seperti itu. Jadi memang gejala-gejalanya seperti itu. Oke, baik. Nah dok, tadi dikatakan bahwa MAH ini sebenarnya lambung gitu ya dok ya. Berarti memang kalau dikatakan penyakit MAH ya pastinya berkaitannya dengan lambung. Apa bedanya dok dengan gastritis dispepsia dan juga GERD? Jadi kalau yang tadi yang gejala-gejala yang seperti tadi rasa tidak enak, rasa nyeri, kembung seperti itu memang kita biasanya di dalam istilah medis itu adalah dispepsia. Sedangkan kalau gastritis itu sebetulnya juga dari bahasa artinya, jadi gaster itu adalah lambung, kemudian ada akhiran itis biasanya menunjukkan adanya peradangan pada lambung. Jadi ada iritasi pada lambung. Kadang kalau dalam pemeriksaan suka terlihat kemerahan di dinding lambung seperti itu. Sedangkan kalau GERD itu adalah reflux, jadi cairan lambung itu biasanya naik sampai ke kerongkongan. Biasanya itu juga yang menyebabkan rasa nggak enak, rasa terbakar seperti itu. Baik. Kayak dikatakan ya, inflamasi gitu ya dok ya. Lain lagi. Beda ya. Tapi ya karena cairan rasanya lambung memang panas tapi bukan inflamasi dia. Lama-lama bisa menyebabkan inflamasi juga. Karena kan cairan lambung kan sangat asam ya. Betul, asidik gitu ya dok ya. Oke, nah pemirsa kita masih banyak nih yang mau diomongin. Soalnya ini penting banget apalagi untuk Anda, saudara-saudara kita yang akan menjalankan ibadah puasa ini. Supaya kalian juga langsung ini siap gitu ya. Kan katanya mesti siap lahir batin gitu ya dok ya. Oke, baiklah kalau begitu jangan kemana-mana, tetap di acara kita Dunia Sehat. Karena kita akan kembali lagi setelah break sebentar. Ya, kita lanjutkan kembali obrolan kita bersama dengan Dr. Nani Budiman, spesialis gizi klinik dari Ciputra Hospitals. Dan kita masih membicarakan tentang puasa bagi penderita MAH ya. Dan Anda juga boleh ikutan telepon nih pemirsa di 0212903244 atau via Twitter kami yaitu @daai_tv dengan hashtag Dunia Sehat. Oke, nah berarti dok, ada berapa nih jenis penyakit MAH dok?
Jadi sakit mah biasanya dikenal itu ada dua. Seperti tadi kayaknya sudah disebutkan juga organik dan fungsional. Tapi memang lebih banyak yang fungsional. Kalau yang organik itu lebih memang ada kelainan di organnya itu sendiri, entah di lambung atau usus 12 jari atau bahkan kerongkongan. Tapi kalau fungsional biasanya lebih ke karena gaya hidup. Jadi gaya hidup, pola hidup, makan ataupun kebiasaan yang tidak sehat. Iya. Berarti seperti stres juga itu menjadi bagian dari gaya hidup ya? Iya. Oke. Nah, sekarang kita masuk lebih spesifik nih dok, kepada mereka-mereka yang ingin menjalankan puasa. Nah, penyakit mah seperti apa dok yang justru tidak dianjurkan untuk ikut berpuasa? Untuk sakit mah yang tidak dianjurkan memang kita lihat dari gejalanya juga. Biasanya kalau untuk yang fungsional malah berpuasa itu baik ya. Memiliki manfaat untuk mereka-mereka yang memang ada sakit mah secara fungsional. Tapi kalau untuk yang organik mungkin itu yang perlu kita waspadai. Kadangkala ada gejala-gejala seperti BAB berdarah ataupun mungkin muntah darah. Atau mungkin ada penurunan berat badan yang mungkin kita tidak ketahui kenapa gitu. Nah itu mungkin perlu kita waspadai lebih dahulu. Jadi periksa dulu lah. Oke. Berarti memang mereka yang memiliki riwayat penyakit mah atau penyakit gangguan lambung ini harus juga mencekkan terlebih dahulu dirinya, ibaratnya lagi sehat, lagi gimana gitu barangkali ya dok ya. Walaupun tidak secara khusus gitu ya, tapi harus bisa membaca gelagat bagaimana kesehatan dirinya saat itu gitu ya dok. Oke, nah penyakit dari sakit mah tadi kita sudah sempat membahas juga ya dok ya. Ada yang apa tadi, ada dua, fungsional dan organik. Nah berarti kalau kita bicara mah yang atau lambung yang lecet itu biasanya karena apa dok? Banyak hal sih, memang bisa karena terutama misalnya karena pengonsumsi obat-obatan, karena ada beberapa jenis obat seperti obat anti nyeri, anti radang, bahkan antibiotik tertentu memang memiliki efek pada kondisi keasaman di lambung, jadi menurun seperti itu. Dan juga ada yang sekarang ini infeksi dari bakteri yang dikenal sebagai Helicobacter pylori, itu biasanya dikatakan bahwa itu menyebabkan luka pada di lambung ataupun di usus 12 jari. Tapi juga faktor-faktor lainnya seperti faktor fungsional itu juga stres, merokok, kemudian pola makan tidak sehat juga sangat berpengaruh juga. Oke. Nah dokter, berpuasa ini kan menahan lapar bahkan sampai 14 jam ya dok ya. Nah ini apa yang harus dilakukan oleh mereka yang memiliki penyakit mah nih dok untuk mempersiapkan diri? Kalau memang sebelumnya ada riwayat sakit mah, terutama sakit mah yang sering kambuh atau mungkin yang tidak terobati seperti itu, memang ada baiknya sih disarankan untuk cek dulu ya, sebetulnya lebih baik konsultasi dulu mengenai kondisinya, apakah memang memungkinkan untuk berpuasa. Tapi memang berpuasa sendiri punya manfaat juga buat bagi mereka yang sakit mah, karena seperti tadi sudah dikatakan sebetulnya pada saat puasa itu adalah kita malah mengontrol makan ya. Kalau misalnya sehari-hari mungkin makan boleh camilan apa saja, waktu kapan saja dan apa saja gitu. Tapi pada saat puasa justru kita mengontrol pola makannya itu hanya misalnya sahur dan juga buka puasa atau malamnya lagi gitu. Jadi malah lebih terkontrol sebetulnya. Oke. Nah berarti memang harus diperhatikan dan bagaimana dengan jarak yang panjang itu dok? Untuk jarak yang panjang itu memang pada awalnya biasanya pada minggu-minggu pertama memang tubuh kita adaptasi ya. Memang itu merupakan suatu yang waktu yang memang agak berat ya buat awal-awal puasa. Tapi biasanya setelah minggu kedua itu tubuh akan menyesuaikan diri. Jadi tubuh itu akan menyesuaikan diri dengan keadaan yang istirahat panjang seperti itu dan kemudian biasanya akan lebih baik setelah minggu setelahnya gitu ya, seperti di recharge kayak gitu ya dok ya. Oke, nah dok sekarang gimana nih dok kalau untuk mereka penderita sakit mah, untuk ibaratnya sahurnya tuh disarankan seperti apa? Untuk sahurnya
Yang pasti sih sesuai dengan diet seimbang aja. Jadi memang harus sebaiknya lengkap ya, ada karbohidrat, kemudian protein, dan juga jangan lupa juga serat, sayur-sayuran dan buah-buahan, karena memang karena kita istirahat makan cukup panjang, jadi kita butuh juga vitamin, mineral seperti itu juga. Dan juga untuk porsinya juga jangan yang terlalu berlebihan, jangan dipikir karena mau puasa panjang jadi banyakin gitu. Jadi itu malah akan melebihi kapasitas lambung, malah akan menyebabkan gangguan, sakit. Jadi yang cukup aja gitu, dan jangan lupa minum yang cukup. Minum air ya yang cukup. Oke. Baik, nah pemirsa, sebelum kita lanjutkan lagi obrolan kita bersama dengan Dr. Nani mengenai gimana sih berpuasa yang baik bagi mereka-mereka yang menderita penyakit MAH ya. Dan untuk Anda yang mau telepon silakan di 0212903244. Tapi sekarang saya ingin mengajak Anda untuk mengikuti info sehat berikut ini, yaitu berpuasa bagi penderita sakit MAH. Seperti apa? Pemirsa, beberapa tindakan dapat menyebabkan peningkatan asam lambung yang berujung pada MAH ketika berpuasa. Untuk itu penting bagi penderita MAH memperhatikan hal-hal berikut ini. Konsultasi. Konsultasikan dengan dokter bila Anda menderita dispepsia organik. Dokter akan menyarankan boleh tidaknya berpuasa tergantung sebab dan keparahan penyakit. Penderita penyakit dispepsia yang disebabkan oleh polip, tumor, atau ulkus mungkin disarankan tidak berpuasa. Dokter juga mungkin memberikan obat-obatan tertentu selama berpuasa. Perhatikan saat berbuka. Saat berbuka puasa, mulailah dengan makanan yang manis yang mudah dicerna seperti kurma atau teh manis. Hindari langsung berbuka dengan makanan berat, karena hal tersebut akan membuat kerja usus menjadi lebih sulit. Perhatikan makanan dan minuman saat berbuka atau sahur. Bagi penderita MAH, makanan dan minuman saat berbuka ataupun sahur harus benar-benar dijaga. Hindarilah makanan yang banyak mengandung gas, yang dapat merangsang sekresi asam lambung, makanan berlemak, makanan yang dapat mengiritasi asam lambung. Konsumsi buah dan sayur. Dianjurkan untuk penderita MAH mengonsumsi pepaya matang dan juga wortel. Enzim dalam pepaya dan wortel membantu mencerna makanan berlemak dan juga berminyak. Perhatikan waktu makan. Upayakan untuk selalu makan sahur diakhiri waktu dengan diet seimbang. Ya pemirsa, kita lanjutkan kembali obrolan kita, dan ini kita sedang membicarakan karena memang memasuki hari pertama di bulan Ramadan ini, bulan puasa. Jadi kita membahas tentang puasa bagi mereka yang menderita penyakit MAH atau punya riwayat kesehatan penyakit MAH atau gangguan lambung ya. Nah untuk Anda yang baru saja bergabung, silakan loh, kita sudah akan membuka kesempatan untuk yang mau telepon di 0212903244 dan bisa berbincang langsung dengan nanti Dr. Nani Budiman. Beliau adalah spesialis gizi klinik dari Ciputra Hospital. Oke, nah berarti tadi Dr. Nani sudah mengatakan ya dok, kalau ternyata untuk mereka yang menderita penyakit MAH itu boleh berpuasa dalam situasi tertentu, apalagi justru baik ya berpuasa ini seperti mengistirahatkan organ-organ kita dan kemudian membuat mereka menjadi lebih segar gitu ya dok ya. Oke, nah dok, tapi tadi juga selain makanan yang dokter katakan tidak boleh kurang adalah air. Ya, minuman. Nah dikatakan harus cukup air. Nah itu gimana tuh dok? Apakah waktu kita sahur kita minum air sebanyak apa mesti kita minum gitu supaya kita siap untuk menghadapi hari panjang 14 jam berpuasa ini dok? Sebetulnya sih untuk kebutuhan air sama saja seperti pada saat tidak berpuasa. Hanya saja mungkin pada saat waktu minum airnya itu yang berubah gitu. Jadi biasanya kan bisa setiap saat, tapi kali ini memang hanya waktu-waktu tertentu. Jadi memang pada saat sahur, juga pada saat buka, juga pada saat malamnya juga jangan lupa gitu minum air. Karena biasanya takut pada saat sahur kadang-kadang mungkin buru-buru misalnya, jadi minum air hanya sedikit, atau mungkin pada saat buka malah
terlalu banyak pada saat bukanya. Jadi itu sih yang mungkin perlu diperhatikan. Tapi jangan lupa untuk konsumsi air yang cukup. Ya, karena air putih ini juga bahkan sama pentingnya dengan asupan makanan kita gitu ya. Oke, nah sekarang ada penelpon dokter, kita angkat terlebih dahulu. Halo, selamat siang, dengan siapa ini? Halo, selamat siang. Ya. Selamat siang Mbak Becky. Siang. Selamat siang dokter. Iya, selamat siang. Dengan siapa ini? Dengan Darmawan ini di Kota Medan. Oh, Darmawan di Medan. Oke. Bapak Darmawan apa? Ya, silakan. Saya kan penderita penyakit MA, udah lama, udah lebih kurang 3 tahun kan. Tapi setiap kali saya penyakit MA saya kambuh, itu badan saya itu kayak kesedot habis tenaganya, lemas sekali. Nah, udah itu kepala itu pusing dia. Pusing terus kayak seperti orang vertigo gitu, mau jatuh gitu. Oke. Nah, terus saya selama ini ada konsultasi juga ke dokter, ke spesialis penyakit dalam kan. Nah, dan setiap kali kalau sudah saya konsumsi obat, dikasih obat yang bagus, yang maksudnya yang paten punya, seperti Nexium 40, nah itu dia bagus, berjalannya dia cepat sembuh, terus bagus. Nanti kalau misalnya udah kita tak konsumsi itu, kita mau konsumsi ke obat yang generik punya, yang lebih murah, seperti Lansoprazole 30, nah itu nggak begitu efektif itu. Nah, baru harus dipadukan dengan obat pencernaan supaya makanan kita bagus, kayak Benogium gitu. Iya. Nah, itu kenapa bisa begitu ya dokter ya? Apa faktor obat itu sudah ketergantungan di tubuh saya, atau mungkin pola hidup saya yang salah, atau mungkin apa yang harus saya lakukan dengan penambahan obat apa supaya badan saya bisa lebih fit gitu. Nah, dan perlu juga saya sampaikan juga, tiap kali kepala saya pusing kan, saya harus minum obat pusing itu. Oke. Itu baru bisa apa. Jadi kayaknya harus ketergantungan sama Nexium 40 itu. Jadi itu kan obat boleh dibilang cukup mahal lah ya. Jadi kita kan agak terjangkau punya. Jadi kalau minum obat yang agak murah punya, dia udah nggak bisa jalan itu. Kok kenapa? Oh gitu ya Pak ya. Oke, baik. Jadi Pak Darmawan dari Medan menanyakan kenapa kok tadi mengenai obat gitu ya, ada obat-obat tertentu yang lebih cocok, jadinya seperti ketergantungan. Udah ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu dokter sama Pak Darmawan, tapi kayaknya sudah terputus Pak Darmawan. Halo, halo. Oh ya, jadi ya dokter tinggal menjawab. Nah ini gimana dokter? Tapi rasanya jelas ya pertanyaannya. Iya. Kalau untuk mengenai obatnya, itu memang dokter yang merawatnya mungkin lebih tahu ya. Jadi memang beliau pasti ada pertimbangan sendiri kenapa memberikan seperti itu, obat-obat tertentu. Dan memang mungkin kan cara kerjanya juga yang berbeda seperti itu ya. Nah, tapi juga kita harus juga lihat selain obat-obatan kan untuk suatu penyakit kita juga harus lihat apakah ada faktor-faktor lainnya seperti itu. Seperti tadi juga sebetulnya sudah dikatakan Bapak Darmawan, mungkin pola makan saya yang kurang belum sesuai atau mungkin ada faktor lain. Nah, itu mungkin perlu dicari juga gitu. Jadi untuk terapi bisa lebih holistik, tidak hanya dari obat-obatan. Dan satu hal lagi yang perlu diperhatikan juga kan tadi juga sempat menyebutkan kalau pusing juga harus minum obat anti nyeri. Nah itu juga kadang-kadang kan juga obat anti nyeri ada jenis-jenis tertentu memang ada pengaruhnya juga memang ke lambung. Jadi itu yang mungkin perlu ditanyakan lagi ke dokter yang merawatnya juga. Apa mungkin ada pemeriksaan yang lebih jelas seperti itu. Oke. Tapi berarti tadi kalau misalnya yang mana nih yang menyebabkan pening kepalanya gitu ya. Jadi karena mungkin kok asupan makannya kurang, jadi sampai tidak nyaman sampai ke pening, harus minum obat sakit kepala. Nah kemudian jangan sampai nanti obat sakit kepala atau obat anti nyerinya juga memberikan efek kepada lambung gitu ya. Jadi waduh kayak telur sama ayam, yang mana duluan nih gitu. Lebih baik Pak Darmawan mengkonsultasikan kembali gitu ya. Kemudian kalau obat yang memang relatif harganya tinggi, ya mungkin bisa ditanyakan apakah ada alternatif lain ya dok ya. Sekarang kan ada obat-obat yang jenis, generik ya dok ya.
obat penggantinya yang obat pengganti. mungkin bisa dicari yang lebih cocok lah seperti itu. Oke. Baik, terima kasih dokter. Dan tadi Pak Darmawan itu jawaban untuk Anda. Dan apakah ada penelpon lagi? Nanti silakan loh kalau ada telepon atau ada yang ingin Anda tanyakan, silakan di 0212903264. Nah, sekarang saya tanya lagi ya sama dokter. Nah, Dok, berarti memang kan dikatakan harus cukup air, kita harus cermat deh ya, mengatur bagaimana kita minum selama waktu berbuka itu ya Dok ya. Berarti nggak boleh dong ya Dok ya sekaligus minumnya banyak banget gitu, juga tidak disarankan demikian gitu. Iya. Oke, nah Dok, ketika sahur nih Dok, perlu nggak kita tuh mengkonsumsi obat sakit mah? Kalau untuk yang obat sakit mah memang tergantung dari kondisinya. Kalau memang saat konsultasi ke dokter dan dokter juga menyarankan untuk minum obat tersebut ya diikuti saja sesuai dengan aturan minumnya, kemudian juga aturan konsumsinya seperti itu. Tapi juga jangan lupa juga untuk yang makannya juga. Jadi memang harus dua arah lah seperti itu. Tapi memang kalau memang kondisi tertentu dibutuhkan obat, biasanya sih memang harus diminum pada saat sahur dan atau bahkan pas berbuka gitu ya. Oke, baiklah kalau begitu. Nah, sekali lagi pemirsa, untuk Anda yang ingin tanya-tanya mengenai masalah berpuasa bagi mereka-mereka yang punya sejarah atau riwayat kesehatan sakit mah, silakan loh di 0212903264 bersama dengan Dr. Nani Budiman. Beliau adalah spesialis gizi klinik dari Ciputra Hospital. Nah, sekarang saya akan mengajak Anda untuk melihat info sehat berikut ini. Kali ini adalah makanan-makanan penyebab sakit mah. Apa saja ini dia? Pemirsa Dunia Sehat, gangguan pada lambung sering disebabkan oleh tingginya kadar asam di lambung. Selain karena terlambat makan ataupun stres, jenis makanan juga bisa menjadi pencetus penyakit mah. Menurut buku In Dropping Acid, The Reflux Diet Cookbook and Cure, ada beberapa jenis makanan yang berpotensi meningkatkan asam lambung, antara lain coklat. Kandungan kakao, kafein dapat menyebabkan kadar asam di lambung meningkat. Selain itu, coklat juga banyak mengandung lemak, sementara lemak juga dapat berpengaruh pada asam lambung. Minuman bersoda. Minuman yang mengandung soda atau berkarbonasi adalah salah satu penyebab utama gangguan pada lambung. Pasalnya, minuman jenis ini sifatnya sangat asam, ditambah lagi dengan efek karbonasi yang bisa membuat perut jadi kembung, sehingga dapat membuat kondisi jadi makin tidak nyaman. Makanan yang digoreng. Bahwa makanan ini juga bisa berpengaruh pada asam lambung karena kandungan lemaknya yang tinggi. Minuman beralkohol. Konsumsi minuman beralkohol dapat berpengaruh terhadap naiknya asam lambung. Ada beberapa jenis minuman alkohol yang sifatnya memang tidak terlalu asam, tetapi para ahli menyatakan bahwa alkohol dapat melemaskan saluran di bagian bawah esofagus dan ini dapat menyebabkan naiknya asam lambung. Produk olahan susu yang tinggi lemak. Makanan tinggi lemak dapat meningkatkan kadar asam lambung. Kafein. Kebiasaan minum kopi yang berlebihan setiap harinya dapat berkontribusi terhadap gangguan lambung. Ya pemirsa, kita lanjutkan kembali yuk obrolan kita mengenai berpuasa bagi mereka yang menderita sakit mah atau gangguan lambung ya. Boleh telepon silakan di 0212903264. Sekali lagi ya, 0212903264 ya. Atau bisa juga ikutan di Twitter kami yaitu @daai_tv dengan hashtagnya Dunia Sehat. Bersama dengan Dr. Nani Budiman, spesialis gizi klinik dari Ciputra Hospital. Oke, Dok, berarti kalau misalnya nih Dok, seorang berpuasa, punya riwayat sakit mah, nah kemudian ya pokoknya udah melakukan persiapan, tapi di saat tengah berpuasa penyakit mahnya kambuh gitu Dok, gejalanya ada gitu, nah apa yang harus dilakukan?
apabila dalam kondisi tersebut mungkin ya memang ada baiknya dengan sangat terpaksa mungkin bisa puasanya untuk dibatalkan seperti itu, dan kemudian bisa juga mengkonsumsi obat-obatan yang memang sebelumnya memang sudah diberikan oleh dokternya pada saat itu, dan juga jangan lupa tenang, kemudian juga nanti kemudian jangan panik. Biasanya kalau panik kan makin memperberat dari mungkin rasa nyeri atau apa gitu. Iya. Apalagi dikaitkan yang namanya sakit mah atau gangguan lambung ini juga banyak erat kaitannya dengan stres. Oke. Stress related tuh kan ya. Oke, nah ini ada penelpon lagi. Baik, kita angkat. Halo, selamat siang. Dengan siapa ini? Halo. 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 Ya, halo. Ya, halo. Dengan siapa ini? Ini dengan Didin Purwokerto. Pak Didin di Purwokerto. Apa yang mau ditanyakan Pak Didin? Ini saya mau nanya. Ya. Iya. Salam dunia sehat, Dok. Salam dunia sehat. Iya, ini saya mau tanya. Ini setiap saya habis sahur, terus suka ketiduran habis sholat subuh. Begitu bangun, itu kayak bawaannya mual dan sering meludah. Kenapa ya, Dok? Oh, oke. Ada yang mau ditanyakan, dokter? Setelah sahur terus kemudian tidak lama kemudian langsung tidur. Berapa lama gitu kalau boleh tahu? Berapa lama Pak tidurnya? Ya kurang lebih 15 menit ya, Dok. Oh, ketiduran 15 menit gitu? Iya. Oh, jadi bukan sejam 2 jam gitu, Pak? Iya, enggak. Oke. Jadi habis makan terus tidak lama langsung ketiduran, lama ketiduran. Gitu. Kemudian jadinya mual dan pingin meludah, sering meludah terus gitu ya? Ke bawah sampai siang itu masih ada sering meludah, gitu bawaannya aduh keringetan kayak dingin gitu, Dok. Oh, oke. Cukup, dokter? Iya. Oke, Pak Didin kita coba jawab ya Pak Didin ya. Mudah-mudahan hari ini puasanya bisa lancar sampai sore nanti. Oke, gimana nih dok kasusnya Pak Didin? Jadi biasanya setelah makan ketiduran sebentar, bangun-bangun mual. Ini ada hubungan sama tidurnya atau bagaimana nih gitu kan? Sepertinya sih memang ada hubungan dengan tidurnya. Jadi memang tidak disarankan ya kalau habis sahur terus kemudian tidak lama kemudian tidur. Karena apa? Karena kan makanan baru masuk, mungkin makanan pencernaannya belum selesai, terus kemudian dengan posisi tidur seperti itu, nah itu menjadi rasa mungkin ada asam lambung yang naik ke atas, seperti itu mungkin yang merasanya tidak enak. Tapi mungkin juga itu dikarenakan di satu sisi mungkin saya nggak tahu ya, mungkin Pak Didin perlu diperiksakan apakah mungkin ada gangguan. Biasanya kan dari kerongkongan kemudian ke lambung itu seperti ada bukan klep, seperti ada yang jadi kerongkongan itu agak menyempit sedikit sebelum ke lambung. Nah itu dalam kondisi tertentu memang dia mungkin tidak cukup menahan dari makanan di lambung untuk tetap di lambung. Jadi dengan posisi tidur kan dia bisa naik. Iya, jadi itu rasanya begah atau nggak enak gitu. Tapi di satu sisi mungkin juga pola makannya juga pada saat sahur makannya gimana, karena makan makanan yang tinggi lemak, terus kemudian juga mungkin tadi juga dijelaskan makan makanan yang bikin kembung. Nah itu bikin rasa tidak enak juga kan naik ke atas. Kalau makanan tinggi lemak itu pencernaan memang lebih lambat di lambung. Jadi apalagi pencernaan lebih lambat, kemudian tidak lama kemudian kemudian tidur. Nah itu mungkin yang kemudian jadi rasanya nggak enak. Oh, jadi memang banyak hal yang bisa menyebabkan hal tersebut, tetapi ya sudah dijelaskan oleh dokter antara lain nih. Jadi Pak Didin lain kali coba Pak kalau misalnya habis makan sahur jangan langsung ketiduran gitu ya. Karena itu juga pola makan kita kalau dalam keseharian gitu ya dokter ya, memang dijarakin gitu ya untuk sampai ke tidur malam ya. Karena itu, karena untuk biar proses pencernaan sudah maksimal, sudah itu baru kemudian istirahat. Jangan sampai masih terjadi proses pencernaan, tubuhnya udah pengen istirahat gitu ya. Jadi ada sisa-sisa yang mungkin masih bisa balik atau bagaimana, itu yang bisa bikin mual gitu ya dok ya.
Nah, itu jawaban untuk Pak Didin. Saya rasa jawabannya jelas sekali. Mudah-mudahan setelah ini Pak Didin bisa mengubah sedikit pola kebiasaannya Pak Didin. Jadi setelah makan, sahur, mungkin aktivitas dulu, duduk, nonton berita pagi, atau jalan keliling kompleks rumah gitu juga boleh ya? Ya ringan-ringan aja. Yang ringan-ringan aja. Jangan sampai kelompok kompleksnya gede banget Pak ya. Nanti kelelahan. Oke, itu jawaban untuk Pak Didin. Untuk yang mau telepon silakan, masih dibuka kesempatan di 021 290 32644. Nah dokter, berarti dokter tadi kita sudah membahas juga tentang apa tindakan pertama yang harus dilakukan, seperti apa gitu ya. Berarti memang kalau misalnya sampai terjadi ada serangan gitu ya, mungkin paling parah mesti batal dulu puasanya ya dok ya. Batal dulu puasanya, kemudian minum mungkin yang minum sedikit, kemudian juga kalau perlu juga minum obat. Jadi jangan juga kaget gitu ya. Oke, nah dok sekarang kembali lagi nih dok ya, berarti tadi kalau dikatakan penderita sakit MAH tetapi mau berpuasa dan dikatakan bahwa puasa ini baik untuk penderita sakit MAH ini, dari segi-segi apa aja dok? Dari segi pertama dari jadwal ya. Jadi kan sebetulnya dengan berpuasa itu jadwal makan sebetulnya lebih teratur, hanya saja agak bergeser seperti itu. Karena mungkin keseharian mungkin sibuk kerja atau mungkin sibuk aktivitas atau bahkan makan berlebihan misalnya, sedikit-sedikit nyemil tapi dengan berpuasa kan mau nggak mau kita harus mengikuti jadwal yang teratur. Terus kemudian juga porsi juga kan biasanya tidak bisa terlalu besar lah atau terlalu banyak sebetulnya. Jadi kita mengurangi asupan mungkin kalori yang berlebihan selama seharian seperti itu. Dan juga memang karena kita berpuasa, dengan demikian juga ibadah juga, jadi otomatis juga akan lebih tenang seperti itu. Sebetulnya itu kan kalau kita lebih tenang, mengurangi stres, betul sangat membantu sekali dengan kesehatan, walaupun mungkin tidak kelihatan seperti itu. Jadi lebih kepada anti stresnya itu juga berjalan gitu ya dok ya. Oke. Nah seperti tadi yang dokter katakan, pola makan jadi terkontrol dalam arti jarak-jarak makannya gitu ya dok ya. Kemudian apa yang dikonsumsi ini kan juga sangat penting ya dok ya. Berarti disarankan untuk berbuka dan bersahur ini makanan-makanan yang seperti apa dokter? Kalau untuk berbuka dan sahur sama saja sih, pada intinya dia seimbang. Tapi mungkin pada saat buka kita sebaiknya sih tidak yang makanan langsung berat. Jadi yang ringan dulu, mungkin ya tadi kurma 2 atau 3 buah, kemudian dengan minum yang ringan. Setelah itu mungkin sholat maghrib mungkin bisa dengan makanan yang lebih lengkap. Tapi juga kembali lagi dengan porsi yang sesuai lah dengan kapasitas masing-masing orang. Jadi jangan juga kemudian menjadi kalap gitu ya. Oke, baik dokter. Nah itu ya pemirsa ya, penjelasan dari dokter ya buat kita semua. Nah buat Anda yang masih penasaran, masih ada kok kesempatan buat telepon. Silakan deh di 021 290 32644. Tapi sekarang kita ikuti terlebih dahulu tips kesehatan berikut ini, yaitu gejala penyakit MAH. Perlu kita kenali nih, silakan. Tips kesehatan gejala penyakit MAH. Perut kembung, akibat asam lambung yang meningkat dan kurangnya enzim pada alat pencernaan. Nyeri tajam pada bagian perut. Mual dan muntah. Terjadi akibat impuls dari otak bawah yang berkaitan dengan saraf, rasa sakit, dan iritasi dari traktus gastrointestinal. Sering merasakan lapar. Saat buang air besar merasakan sakit. Karena pola hidup yang tidak teratur dan sehat yang dapat menyebabkan gangguan pencernaan, termasuk pada saluran pembuangan akhir.
Ya pemirsa, kembali lagi masih di Dunia Sehat bersama dengan saya Becky Tumewu, dan kita masih membicarakan tentang berpuasa bagi mereka yang menderita penyakit MAH atau punya ya riwayat penyakit gangguan lambung atau MAH ini. Di 0212903244 silakan, masih ada kesempatan buat Anda yang mau telepon dan bisa berbincang langsung dengan narasumber kami kali ini, yaitu Dr. Nani Budiman. Beliau adalah spesialis gizi klinik dari Ciputra Hospital. Ya, silakan di 0212903244 atau mau komentar atau apapun itu via Twitter kami, yaitu @daai_TV dengan hashtag Dunia Sehat. Oke dokter, berarti kalau berdasarkan pengalaman dokter gitu, di saat berpuasa ini banyak nggak sih dok mereka-mereka yang berpenyakit MAH tapi tetap berpuasa? Banyak ya. Jadi karena memang ada kegunaannya tadi ya. Bahkan saya juga dengar kalau dari kawan-kawan dekat saya, mereka malah mengatakan mereka sangat menantikan momen puasa ini karena rasanya semuanya tuh menjadi lebih teratur, lebih baik gitu untuk pencernaan juga gitu ya dok. Berarti memang proses puasa ini baik untuk mereka yang penyakit MAH atau sehat, tidak ada gangguan lambung sama sekali ya dok ya? Iya, ya. Emang puasa ini memang baik, terutama juga ya yang pasti orang sehat juga. Betul. Dan juga untuk yang sakit mah juga jangan takut juga. Tapi kembali lagi juga jangan dalam kondisi tertentu, kalau memang dokter menganjurkan mungkin jangan dipaksakan juga. Lebih baik dituruti gitu ya. Baik. Nah sekarang udah ada penelpon lagi dokter, kita angkat. Halo, selamat siang, dengan siapa ini? Siang Bu, ini dari Ibu Maimunah di Medan. Ibu Maimunah di Medan. Oke Ibu Maimunah, apa yang mau ditanyakan? Ini saya kan mengalami sakit MAH udah 1 tahun ya Bu ya. Saya sering mengalami sakitnya di dada Bu. Oh, sakitnya seperti di dada. nyesek gitu. Ibaratnya rasanya saya jantungnya kejepit gitu, sakit gitu. Oke. Kemudian sampai terasa sebelikat belakang. Iya. Jadi pertanyaan Ibu Maimunah adalah kenapa demikian gitu? Maksud saya kenapa seperti itu? Apa memang orang sakit MAH mengalami sama yang seperti saya rasakan gitu? Oke. Itu Sekarang aja. saya puasa ini Bu. Ya. Saya puasa ini sekarang. Oh, aduh, mudah-mudahan semuanya berjalan dengan baik dan lancar ya Ibu Maimunah ya. Iya. Oke, nah sebelum Ibu Maimunah tutup teleponnya, kita tanya dulu dokter, ada yang mau ditanyakan dokter? Kalau boleh tahu, gejalanya sering ya Bu ya, dalam seminggu mungkin lebih dari 1 kali seperti itu? Yang belakangan ini terasanya 3 hari belakangan ini. Oh, 3 hari belakangan ini sakit. Nanti sebulan dia diam. Nanti sekitar 2 minggu lagi datang gitu dia. Dia memang terus-terusan. Oke. Tapi dari Terus pertanyaan saya Bu, memang kalau orang sakit MAH ini boleh makan cabai? Jadi ada 2 pertanyaannya ya. Iya, Mengapa itu tadi sakitnya ke dada, dan yang kedua adalah boleh nggak makan cabai gitu ya Bu? Karena sebentar ya Bu, karena waktu saya konsultasi dengan dokter, dianjurkannya boleh makan daging, cabai. Sementara setahu saya katanya kalau lambung itu nggak boleh banyak makan cabai, kan? Ya. Oke, itu aja Ibu Maimunah. Iya. Oke, cukup dokter? Cukup. Oke Ibu Maimunah, kita akan coba jawab pertanyaannya. Yang pertama mungkin mengenai sakit dadanya itu ya dok ya. Nah itu kenapa ya dok? Itu mungkin juga kalau dari omongan dari Ibu Maimunah, kemungkinan ada seperti yang tadi, yang cairan lambung yang naik ke atas seperti itu. Oke. Nah, yang terasa panas itu tadi ya. panas di dada itu. Tapi memang perlu dicari lagi tentu sebenarnya penyebabnya apa. Bisa jadi karena memang kelainan anatominya. Jadi memang di daerah antara kerongkongan dengan lambung itu yang tidak harusnya kan dalam posisi normal itu dia akan menyempit supaya makanan di lambung tidak naik ke atas, tapi apa mungkin ada kelainan seperti jadi di sarafnya atau bagaimana, jadi dia agak terbuka, makanya lebih mudah naik ke atas. Atau juga memang ada makanan-makanan pemicu yang merangsang
penyempitannya ini malah agak lebar seperti makanan yang mengandung kafein itu memang memperlonggar, jadi akan lebih rentan. Makanan itu asam lambung akan naik ke atas seperti itu. Jadi memang perlu dicari lagi ini penyebabnya apa nih gitu. Iya. Dan perlu dipastikan jangan sampai ada penyebab yang lain gitu yang tidak berkaitan dengan lambung gitu ya dokter ya. Di antaranya misalnya ada gangguan di jantung itu juga perlu diperhatikan juga. Mungkin kalau untuk yang kasus misalnya seperti tadi mungkin perlu dipertimbangkan ibu untuk makan dengan porsi yang lebih sedikit memang. Jadi porsi kecil tapi jadi makan tidak sekaligus dalam porsinya besar karena tapi kan kecil tapi sering. Seperti itu. Terus juga posisi juga perlu diperhatikan. Jadi kalau seperti tadi, jadi kalau habis makan tidak lama terus langsung tiduran seperti itu akan merangsang naik ke atas. Baik dokter. Nah sekarang cabai dokter, boleh nggak makan cabai kita nih kalau lagi memang atau punya riwayat sakit mah? Sebetulnya cabai itu seperti pisau bermata dua ya. Jadi dia ada sebetulnya baik, tapi juga ada tanda kutip tidak baiknya. Baiknya adalah sebetulnya cabai itu sangat kaya akan zat gizinya. Iya, jadi katanya vitaminnya juga banyak ya dok? Vitaminnya banyak, mineralnya banyak, terus kemudian juga ada seratnya juga. Terus kemudian juga dia ada zat khusus di cabai, namanya capsaicin itu. Jadi itu memang malah sekarang dibuat ekstraknya obat untuk anti nyeri seperti itu. Jadi dia punya efek yang baik sebetulnya. Makanya ada orang kan kalau makan makanannya pedas cabai itu rasanya enakan gitu, lebih segar atau gimana ya. Nah, itu sebetulnya salah satu efek baik dari cabai. Tapi memang tergantung dari masing-masing orang. Ada yang mungkin sensitif ya. Jadi kalau dalam keadaan tubuhnya sensitif, misalnya makan sedikit terus dia tetap ada rasa kebakar kan, rasa pedasnya itu. Nah itu tergantung dari masing-masing orang deh. Jadi tidak bisa mutlak dikatakan tidak boleh atau boleh gitu. Tetapi kembali lagi kepada kondisi kita masing-masing gitu ya dokter ya. Oke, baiklah, terima kasih dokter untuk jawabannya. Dan sepertinya apa yang disampaikan dokter nih kayaknya udah benar-benar jelas deh ya semuanya. Dan bisa menjadi masukan untuk kita yang punya riwayat penyakit mah tetapi ingin tetap berpuasa. Terima kasih dokter, thank you so much. Dan kritik dan saran pemirsa kalau mau silakan dikirimkan via SMS ke 088981005000 dan bisa Twitter kami ke @daai_tv dengan hashtag Dunia Sehat serta jangan lupa bergabung bersama dengan kami di Facebook yaitu Dunia Sehat Daai TV. Saya Becky Tumewu sekali lagi mengucapkan selamat berpuasa untuk semua. Mudah-mudahan puasanya lancar sampai waktunya berbuka nanti. Terima kasih dokter, terima kasih semua. Sampai jumpa di acara Dunia Sehat selanjutnya. Salam sehat.